Bagaimana hukumnya kita menasihati seorang karena orang itu telah melakukan hal-hal yang diharamkan, tapi orang itu malah memaki-maki kita dengan mengatakan sok suci. Ya, kadang saya tambahkan ya, kadang dia katakan, ya kamu ini saja yang masuk surga. Iya, kita semua masuk neraka. Itu tuduhan-tuduhan ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti menasihatinya jika Allah dalam berbuat sesuatu yang diharamkan? Yang pertama, mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Taib. Ada orang yang mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya langsung dia ubah. Mereka ini orang tua terhadap anaknya, pemimpin terhadap rakyatnya. Jika tidak sanggup merubah kemungkaran dengan cara seperti itu, maka dia ingkari kemungkaran dengan lisan, dengan memberikan nasihat. Dan memberikan nasihat itu bukan di depan umum, bukan di depan banyak orang, tapi dinasihati antara dia dengan orang tersebut. Iya, jangan di depan publik, jangan juga di dalam grup dinasihati satu orang itu. Tentu dia tidak akan menerima nasihat itu. Iya, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, nasihatilah saya, ya, antara saya dengan Anda. Namun jika Anda menasihati saya di depan banyak orang, maka sebenarnya Anda bukan menasihati, tapi Anda sedang mencela. Maka sebaiknya dijaga yang seperti ini. Ya. Baik. Kalau dia terhadap anaknya, terhadap orang yang dia kuasai, terhadap saudaranya, dia kuasai bisa, maka tetap dia sampaikan nasihatnya terus. Tapi kalau misalnya dia memberikan nasihat kepada orang dan orang itu mengata-ngatai dia, memaki, mencerca dia, yang seperti ini, pertama dia harus bersabar. Ya, orang yang memberikan nasihat itu tidak gampang ya, karena memang pahalanya besar. Iya, orang yang mau berbuat baik itu susah sekali. Kadang kita ingin berbuat kebaikan, orang tangkapnya salah. Ya, kadang dia menyangka bahwa kita sedang mencerca dan menghinakan dia, padahal tidak. Baik. Makanya yang kedua, yang penting setelah dia bersabar dalam hal ini, yang kedua, yang penting juga adalah seorang memberikan nasihat, pertama dia harus menghadirkan niatnya dengan baik. Bahwa tujuan dia memberikan nasihat supaya orang itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Karena ketulusan dalam memberikan nasihat itu kadang memberikan pengaruh yang besar dalam hati orang yang dinasihati. Ya, kadang sangat memberikan pengaruh kepada orang yang dinasihati. Kadang ada orang susah menerima nasihat karena orang yang memberi nasihat ini tidak ikhlas, tidak tulus. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada yang menasihati beliau, kata beliau, sesungguhnya nasihatmu tidaklah memberikan pengaruh terhadap diriku. Mungkin hati saya yang keras, kata beliau, atau mungkin kamu yang memberikan nasihat tidak ikhlas. Ya, taib. Kemudian yang ketiga, dalam memberikan nasihat, dia lihat kondisi dan keadaan. Di kondisi yang kira-kira orang itu mudah menerima nasihat, dilihat keadaan dan kondisinya. Kemudian dia harus menggunakan kalimat-kalimat yang ilmiah, kalimat-kalimat yang ilmiah dan berhikmah, dan ini yang paling terpentingnya. Ya, karena kadang ada seorang menyampaikan nasihat, dia nggak bawa dalil, tapi kalimatnya Masya Allah, sangat menyentuh hati. Ya, betapa banyak ahlul batil, ahlul bid'ah, para penyuruh kepada kebatilan, itu diterima oleh manusia. Kenapa? Karena kalimatnya yang baik. Padahal dia di atas kebatilan. Karena kalimat-kalimatnya yang mungkin berasa hikmah ya bagi sebagian orang. Iya. Taib. Dan kadang ada sebagian ahlus sunnah yang sudah di atas manhaj mazhab as-salaf, kadang nasihatnya sulit diterima oleh orang. Kenapa? Karena caranya yang kasar. Ya, caranya yang tidak berhikmah. Taib. Di sini saya tidak menegur orang yang menasihati ya. Ini saya nasihatkan untuk seluruh orang, siapa saja. Iya. Maka kalau misalnya dia memaki-maki kita, mencerca kita, maka saya ingatkan itu biasa. Ya, memang banyak orang yang seperti itu. Ketika dinasihati, dia menyangka bahwa kita sedang menghinakan dia. Ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.